Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan salam sudah terbukti mengintegrasikan umat dari Sabang hingga Jepang, dari Merauke hingga Zimbabwe. Jepang boleh berbangga dengan gunung Fujinya. Cina boleh berbangga dengan temboknya yang kokoh. Amerika bolehlah berbangga dengan patung Liberty-nya. Tapi kita sesama umat Islam harusnya lebih berbangga dengan saling mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wal iman wal hidayah wa kafa biha ni'mah. Allahumma shalli sallim ala ibni Abdillah wa ala alihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati para dewan juri yang arif bijaksana serta teman-temanku sekalian, pertama dan yang paling utama dari apa yang kita anggap utama di dunia yang fana, marilah kita bersyukur kepada Allah Sang Maha Pengatur agar kita tidak kufur, agar kita terhindar dari api neraka yang panasnya tak terukur. Kedua kalinya, sholawat beriring salam kita junjung kepada Nabi yang agung, buah hatinya Siti Aminah, jantungnya Siti Khadijah, dan intannya kota Madinah. Beliaulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang menghiasi diri dengan akhlak para nabi dan budi pekerti. Nah, ada 25 nabi yang sama-sama wajib kita ketahui bersama. Nah, berhubung waktu perjumpaan kita sangat disayangkan hanya 7 menit, jadi saya ambil satu nabi yang akan kita teladani, yang akan kita jadikan contoh untuk menghiasi diri, yaitu nabi yang kita cintai, kita sayangi sampai akhir hayati, yang kita nantikan syafaatnya nanti, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita ingin menghiasi diri, yang mana sebenarnya menghiasi diri ini, itu adalah makna kata lainnya adalah meneladani, yang kita cari informasi, yang ujung-ujungnya kita aplikasikan di diri. Nah, untuk meneladani atau menghiasi diri ini, perlu step by step, langkah demi langkah. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan ketika ingin menghiasi diri ini adalah perkenalan. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi yang perlu kita lakukan pertama, langkah step 1, yaitu perkenalan. Bisa dengan berbagai macam kita berkenalan dengan Rasulullah. Kitab ada, YouTube juga ada, Google juga belum vakum. Nah, tapi hal yang paling gampang sekali, gak mungkin dong kita sebagai umatnya Nabi Muhammad gak punya Quran kan? Nah, buka Quran, di Quran dijelaskan, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Nah, karena apa? Sifat kemuliaan semuanya itu mengerucut kepada Rasulullah. Rasulullah lah di atas segalanya. Sifat kemuliaan semuanya dimiliki olehnya. Step yang kedua, langkah yang kedua, setelah kita berkenalan, kita tahu Rasulullah adalah orang yang murah hati, tidak sombong, dan segalanya. Kita lakukan langkah yang kedua, yaitu mengimani dan meyakini. Karena apa? Ketika kita yakin, hati kita mantap untuk melakukannya. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi apa yang dibencinya dan apa yang dilarangnya. Karena secara harfiahnya, ketika seseorang sudah mencintai orang lain, maka dia akan menjauhi larangannya dan menjalankan apa yang disenanginya. Betul atau betul? Betul. Nah, setelah kita melakukan langkah demi langkah ini 1-3, nah selanjutnya
itu kembali kepada diri kita. Yang mana sebenarnya problematika generasi zaman sekarang adalah mengerucut pada satu kata. Satu kata yang akan menghancurkan langkah demi langkah yang telah kita buat tadi. Apa itu? Satu kata, gengsi. Betul apa betul? Ketika seseorang sudah gengsi, maka hancurlah semua apa yang telah disusunnya. Zaman sekarang kan zamannya milenial. Udah zamannya milenial, kids zaman now, ya kan? Itu jauh sekali dari kata-kata tadi. Kita tuh sangat jauh ketinggalan dengan para nabi tadi. Kita sangat jauh dengan apa yang kita inginkan pada awal karena kita terhalang oleh satu kata ini, yaitu gengsi. Yang mana ketika orang zaman dulu semakin dekat dengan Rasulullah, ya zaman sekarang ya makin jauh karena tren-tren zaman sekarang yang menjadi halangannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan sedikit pantun. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Dah, jumpa lagi. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah warida walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.